Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan doa majelis ini. Mudah-mudahan majelis Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tenang, tentram selama kita berada di majelis. Kita doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna min hadhihi dunya wal iman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terima kasih Engkau telah hadiahkan kepada kami keimanan. Dengan iman ini kami bisa berkumpul untuk hadir di kajian ini. Karena iman ini kami bisa punya keinginan untuk hadir di majelis taklim mencari ilmu. Ya Allah, jadikan ilmu yang telah kami dapatkan dapat kami manfaatkan dengan amal-amalan yang bisa kami laksanakan. Dan jadikan kami hamba-hambamu yang bukan hanya dapat mendapatkan ilmu, dapat mengerjakan apa yang kami pahami, namun kami dapat mendakwahkannya. Ya Allah, jadikanlah kami ahli majelis taklim, jadikan kami ahli majelis taklim, jadikan kami ahli majelis taklim, jadikan ilmu yang akan kami dapatkan hari ini bermanfaat untuk kami dan keluarga kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair Abi. Ya, sebaiknya dilangsungkan saja ya Abi ya untuk kajian hari ini. Mangga Abi dimulai saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita pagi ini seluruhnya disertai dengan rahmat berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga benda seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, masya Allah, kita ingin membahas satu bahasan tema yang sering kita dengar, tapi mungkin kita akan memberikan berbagai macam contohnya pula. Hari ini adalah berserah tanpa menyerah ataupun berserah bukan menyerah. Apa bedanya berserah dengan menyerah? Bunda, kalau berserah itu dalam bahasa Arab berserah artinya lebih ke dalam kalimatnya tawakal. Tapi kalau menyerah itu lebih kepada putus asa. Saya menyerah itu adalah keputusasaan. Tapi kalau berserah tawakal. Apa bedanya tawakal dengan kalimatnya tadi apa? Menyerah. Berserah itu adalah tawakal. Lalu yang keduanya adalah apa tadi? Menyerah. Iya, dengan mengatakan menyerah. Kalau menyerah itu awalnya dari keputusasaan. Bunda, punten, ternyata dosa yang terbesar di antaranya juga adalah apa? Dosa terbesar di antaranya juga adalah putus asa. Putus asa itu dosa, bahkan lebih besar daripada dosa yang dia punya. Contoh, ada orang dosanya misalnya segudang dosa. Dengan dosa segudang itu, karena dia putus asa dengan mengatakan kayaknya dosa saya kebanyakan, saya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hal itu merasa dosanya kebanyakan, lalu dia merasa dosanya tidak terampuni oleh Allah, berarti dia sudah apa?
putus asa, lalu akhirnya dia tidak tobat. Maka putus asanya dia ini tidak bertobat, dosanya lebih besar daripada dosa yang segudang tadi. Bisa dipahami bunda? Jadi kalau ada orang berputus asa, putus asanya itu adalah lebih besar dosanya daripada dosa yang dia punya. Maka apapun yang dimiliki, segudang apapun, dua gudang apapun, atau berapapun dosa yang dimiliki, selagi tidak ada putus asa, Masya Allah, dosa itu akan cepat bisa terampuni. Tapi kalau seandainya dia sudah dihinggapi dengan putus asa, maka dia tidak akan pernah terampuni dosanya. Yang menyebabkan dia tidak terampuni dosanya karena apa? Putus asa. Aduh, putus asa, kenapa dosa saya kebanyakan? Akhirnya apa? Begitulah syaitan. Iya. Kenapa syaitan ini selalu menebarkan bagaimana caranya putus asa? Orang banyak yang kerja, yang dagang, gagal, dagang lagi, gagal, dagang lagi, gagal, dagang lagi, gagal, dagang lagi, akhirnya berhasil. Ada nggak kayak begitu? Ada. Kenapa? Karena dia tidak putus asa. Bayangkan kalau dia putus asa, begitu dagang, gagal, gagal lagi, putus asa. Padahal di depannya sudah apa? Sudah ada kesuksesan yang menunggu, tapi dirinya karena putus asa nggak lanjut dagangnya. Bisa dipahami itu ya? Caranya syaitan untuk manusia tidak berhasil, caranya bukan merebut rezekinya. Contoh, seseorang ini rezekinya di depan, Allah sudah takdirkan rezekinya itu akan didapatkan, rezekinya akan didapat, tapi dia harus melalui 4 kegagalan. Ke-1, kedua, ketiga, keempat baru berhasil. Ya, lihat, syaitan tidak mencuri keberhasilan ini, tidak. Tapi syaitan bagaimana caranya menanamkan keputusasaan sebelum sampai kepada yang keempat. Yang kedua, putus asa. Padahal dia tinggal 2 langkah lagi berhasil. Syaitan menjegal bagaimana caranya gagal pertama biar tidak lanjut gagal kedua. Dia kedua gagal lagi, bagaimana agar dia diputus asa di langkah kedua. Dia tidak putus asa, lanjut ketiga, gagal lagi. Bagaimana caranya agar dirinya itu tidak lanjut kepada yang keempat. Jadi paham ya? Keempatnya yang gagal, bagaimana caranya agar dia tidak lanjut kepada yang kelima. Padahal tinggal keempat, kelima berhasil. Terus kenapa tak berhasil? Karena dia berhenti di langkah keberapa? Keempat. Berhenti di langkah keempat, padahal 5 berhasil. Dia berhenti di langkah keempat. Siapa? Apa yang menyebabkan dia berhenti di langkah keempat? Jawabannya apa? Putus asa. Dan syaitan ini menebarkan putus asa. Selalu menebarkan. Mungkin ada di antara kita, bunda, yang tadinya tahu akan ada kajian di sini, terus apa? Gara-gara sedikit masalah dengan akhirnya kayaknya nggak jadi datang deh. Kayaknya nggak datang. Gara-gara keputusasaan nggak datang. Mungkin, tapi ada orang yang tadinya dalam, saya bisa kok, saya tuntaskan ini, bereskan itu, akhirnya datang juga. Itu bunda. Jadi kalau sudah keputusasaan itu di dalam perkiraan yang ada dalam hati ini, maka bunda, hati-hati dengan prasangka ini. Jadi ulangi lagi, kalau yang namanya menyerah itu berawal dari apa? Putus asa. Dan putus asa ini adalah yang menyebarkannya adalah syaitan. Syaitan itu menyebarkan putus asa. Coba bunda, kadang-kadang orang bisa jadi sehat karena penyakitnya karena dia gak putus asa. Berobat sehat. Ada orang baru penyakit sedikit saja kayak paling repot di dunia gitu. Apa yang menyebabkan keputusasaan? Ingat zaman COVID? Ya, putar banyak orang kalau sudah kena COVID pada waktu itu langsung pikirannya apa? Mati, wafat. Iya kan? Kenapa? Itu berawal dari keputusasaan. Berawal dari keputusasaan, hati-hati. Maka tolong jaga hal ini. Ulangi lagi. Jadi kalau menyerah itu berawal dari keputusasaan. Ibu punya anak, ibu punya pasangan hidup, ibu punya usaha, ibu sedang apa, mau sedang apa. Kalau sudah ada putus asa, susah melangkah. Maka tolong jaga. Maka kalimatnya Al-Quran mengatakan wala tayasu min rahmatillah. Dalam kalimat lain la tayasu min rahmatillah, janganlah kau putus asa dari kasih sayang Allah. Ini yang namanya apa? Menyerah. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah punten berserah. Berserah itu artinya apa? Menyerahkan diri, tawakal. Iya, simpan baik-baik bunda, tawakal. Memang kalau tawakal ini apa sih? Samarahnya, buahnya, indahnya. Simpan baik-baik bunda. Tawakal ini, kenapa kita dianjurkan untuk tawakal? Bunda dalam surat Al-Maidah ayat 23.
Suratul Maidah ayat 23 di ujungnya ada kata-kata wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian orang yang beriman. Berarti tanpa harus diperpanjang makna ini, ciri khas orang beriman itu tawakal. Ulangi lagi, ciri khas orang beriman itu apa? Tawakal. Ibu jujur, di dunia ini akan ada harganya kalau ada cirinya. Ada cirinya, ada khasnya. Ibu, kalau saya sampaikan di sini durian, kebayang nggak bentuknya? Nah itu dia, cirinya bentuknya gitu. Kalau dibuka, kebayang nggak dalamnya kayak apa? Itu cirinya. Dirasakannya, kebayang nggak kira-kira? Baunya, kebayang apa nggak? Itu adalah durian. Kenapa begitu? Karena duriannya begitu cirinya. Kalau misalnya begitu ini durian, dilihat, ini bukan begini durian. Ini mah apa? Ini mah misalnya dengan menyebutkan nangka, misalnya. Tahu nangka? Iya, kenapa? Nangka ada, durian ada, rambutan ada. Kenapa? Karena ada khasnya, ada cirinya. Bisa dipahami ya? Dan punten, kalau orang mukmin, orang yang beriman, cirinya apa? Tawakal. Tawakal cirinya. Sampai Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 23 tadi, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Jadi cirinya orang beriman itu adalah apa? Tawakal. Tawakal. Sebelum kita lebih jauh lagi contoh yang ada, lebih saya ingin sampaikan dulu keutamaannya. Keutamaan yang pertama, orang yang tawakal ini menunjukkan kalau dirinya adalah orang yang beriman. Orang yang beriman ini punya khas yang paling luar biasa adalah apa? Tawakal. Ini pertama. Yang kedua, kenapa kita dianjurkan dan selalu untuk diberikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita tawakal. Yang kedua, karena Masya Allah dalam Al-Quranul Karim, karena orang yang bertawakal ini, Masya Allah, akan dibereskan oleh Allah semua permasalahannya apabila bertawakal kepada Allah. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah At-Talaq di ayat 3, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Surat apa pun? At-Talaq ayat berapa? Ayat berapa? 3. Iya, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Artinya apa? Siapapun yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan membereskannya, Allah yang akan mengaturnya, Allah yang akan menuntaskannya. Dengan syarat tawakalnya kepada siapa? Allah. Ulangi lagi. Tawakal itu artinya berserah ataupun menyerahkan diri ataupun bersandar, itu tawakal. Tawakal bersandar. Dipunten. Kalau misalnya ibu seorang direktur, Masya Allah, pimpinan perusahaan, terus saat itu ibu ada meeting dengan perusahaan-perusahaan lain. Ibu pas mau meeting ditelepon sama anak, Bu, kayaknya ibu jangan meeting deh. Kenapa? Ini aku ada masalah. Kenapa? Aku harus ke rumah sakit. Sebutkan bla 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 bla. Akhirnya ibu harus meninggalkan meeting itu. Lalu ibu panggil orang yang akan mewakili ibu. Kira-kira sama orang ibu percaya kan? Ibu panggil sekretaris ibu, atau ibu panggil bendaharanya, atau panggil sama ibu sekretarisnya. Kata ibu, punten, saya tadinya rapat dengan perusahaan-perusahaan, tapi hari ini saya harus pergi karena anak saya sakit. Tolong wakilkan ya, nah itu, tolong wakilkannya. Jadi yang berangkat sekarang siapa? Sekretarisnya. Wajar nggak kalau begitu? Wajar nggak? Wajar. Kenapa? Karena ibu memberikan mandat kepada siapa? Sekretarisnya. Wajar. Sekarang kebalik. Sekretarisnya nggak ada meeting. Sekretarisnya ada meeting. Tiba-tiba sekretarisnya mau meeting, nggak bisa karena ada panggilan dari keluarga. Akhirnya bilang sama direkturnya, Pak, tolong wakilin saya, Pak. Saya nggak bisa. Kenapa? Karena saya ada meeting. Mana di rumah? Sama siapa? Sama keluarga. Terus gimana? Nah, perusahaan ini Bapak yang wakilin deh. Masa sekarang saya direktur di perusahaan ini mewakili sekretaris saya? Kan tak bagus begitu. Kira-kira kalau begitu pas apa enggak? Enggak. Yang ada kalau mau mewakilkan dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas, gitu kan? Tapi punten,
kata Allah dengan kalimatnya, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang mewakilkan urusannya kepadaku, aku bereskan. Masya Allah, Allah tunggu. Hai kalian manusia semua yang punya masalah kan? Iya. Lalu Allah katakan mau beres, tawakal kepada aku, kata Allah. Jangan tawakal kepada makhluk, jangan tawakal kepada manusia. Karena berapa banyak di antara kita malah tawakalnya kepada manusia. Tenanglah kalau sama dokter ini mah aman. Tenanglah kalau sama perawat ini mah aman. Tenanglah kalau dia sudah terjun membereskan masalah, tuntaslah. Itu ibu bertawakal kepada siapa? Makhluk. Hati-hati kecewa. Maka di sini mengatakan kenapa? Yang paling hebat, yang paling bagus tawakalnya kepada siapa? Memang syar'inya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah katakan wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Masya Allah. Siapa yang tawakal kepada Allah, Allah yang akan bereskan urusannya. Mungkin bunda selama ini banyak urusan yang ibu hadapi lalu belum beres karena ibu tawakalnya masih kepada makhluk. Masih tawakal kepada makhluk. Hati-hati bunda. Tawakal kepada siapa? Allah. Nanti kita bahas dari contoh-contoh yang ada. Iya. Pegang aja dulu. Yang ketiga, bunda. Iya. Kenapa kita harus dianjurkan dalam tawakal ini? Masya Allah. Yang ketiganya, Allahu Akbar, dalam surah Ali Imran 159. Surat apa? Ali Imran di ayat 159. Apa? Fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Masya Allah. Iya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila ibu ingin melakukan sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Lihat, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dicintai Allah. Dicintai Allah, jatuh cinta sama orang bertawakal. Masya Allah, Allah jatuh cinta kepada seseorang yang menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Ini gimana ada syarat ini? Pertama, orang bertawakal cirinya orang yang beriman. Yang kedua, orang bertawakal Allah akan bereskan. Yang ketiga, orang yang bertawakal Allah cintai. Masya Allah. Kurang apa lagi coba bunda sehingga susah untuk bertawakal? Semua tawakal. Jadi mengatakan kata-katanya tawakal demikian. Iya. Kalimat yang sangat luar biasa. Tawakal kepada Allah. Satu, akan jadi apa? Bagaimana tadi? Orang beriman. Kalau tawakal, pertama dirinya tanda orang yang beriman. Kalau dia tawakal, yang kedua apa? Bereskan sama Allah. Yang ketiga, kalau tawakal, Allah jatuh cinta kepadanya. Masya Allah. Dahsyat ya kalau tawakal kepada Allah. Hanya tinggal kita berpikir mengatakan mau nggak tawakal dan seperti apa tawakal ini. Nanti kita akan bahas sebentar lagi. Keempat, kenapa sih kita bertawakal kepada Allah? Punten, kelak di akhirat ada 70.000. Iya, kalimat sab'una alf. Masya Allah, kalimatnya ya sab'una alf. Artinya apa? 70.000 orang masuk surga tanpa apa? Hisab. Bunda tahu 70.000 orang masuk surga tanpa hisab itu siapa saja? Mereka adalah satu dengan mengatakan la yastarqu, mereka yang tidak minta diruqyah. Tapi bunda harus saya luruskan ini, mereka yang tidak minta diruqyah kepada orang yang meruqyahnya itu tidak sesuai dengan syariat. Maka kalau ibu mau diruqyah, tanya kepada para ulama, kepada para kiai, masyayikh, saya ini pengen diruqyah, siapa ya yang meruqyah sesuai dengan syariat? Oh ada, tapi begitu ibu diruqyah dengan sesuai syariat, caranya itu tidak masuk dari sini. La yastarqun, mereka tidak datang kepada orang yang asal diruqyah ternyata peruqyahnya itu tidak sesuai dengan syariat. Apakah ada orang yang meruqyah tidak sesuai dengan syariat? Mungkin ada. Gayanya saja baca Quran, gayanya saja seperti Islami, tapi prakteknya benar campur baur antara praktek kesyirikan di dalamnya. Kan begitu. Bacaannya auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, bacanya gitu. Tapi dalam prakteknya di dalamnya terkadang ada kesyirikan, itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Bacanya bismillah, bacanya Al-Quran dibacanya apa? Tapi begitu cara mengeluarkan sesuatu dari badan, bawa telur, digosek, dibuka telurnya, keluarlah pakunya. Nah itu tuh, nggak ada kayak begitu benar. Iya,
Sampai ada mengatakan ruqyah, setelah ruqyah ini ada kejadian kepada ya teman-teman kami. Dia bilang dengan ucapannya, Pak itu ruqyah, Ibu maaf, kayaknya Ibu ada sesuatu, tapi sesuatu ini tinggal di perhiasan Ibu nih kayaknya. Coba Ibu perhiasannya keluarkan, saya cek, takut ada di situ. Nebelnya, nempelnya takut di situ. Ya namanya Ibu kan takut juga gitu kan, keluarin perhiasannya. Lalu si oknumnya itu pegang, aman Bu. Begitu melihat yang agak gede kali dapet masalah. Setelah itu apa? Setelah masalah Ibu ini harus dibersihkan. Ibu bersihkan sendiri apa saya bersihkan? Ya, Anda aja bersihkannya. Oke, kalau gitu saya bersihkan Ibu ya. Ya, bawa. Ya si Ibu ini ngapain kamu lagi? Kenapa? Itu apa? Takut. Kan di mana-mana dibilang itu ada isinya, saya takut benda. Akhirnya apa? Lapor hilang sudah. Akhirnya mau nanya juga nggak enak. Itu cincin saya gimana? Nggak enak bunda. Itu dia bunda. Mau modus kayak apapun, tidak ada yang namanya punten, yang namanya apa tadi? Masya Allah. Kasih banyak. Tidak ada yang namanya apa? Yang namanya ruqyah dengan berbagai macam seperti itu tidak ada. Iya, nempel di situ, nempel di sana, dan ini hati-hati. Ibu, punten, maka orang layas takut mereka adalah yang tidak minta diruqyah, yang mana ruqyahnya tidak sesuai dengan syariat. Kalau ruqyah kepada para ulama, kepada para kiai, ya udah bismillah, banyak kan guru-guru kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang bisa meruqyah dengan syariat. Kenapa? Beda tipis lah takutnya gitu. Kadang-kadang bukunya itu buku yang aneh-aneh, gitu ya, hati-hati. Ini layas takut. Agar masuk daripada 70.000 ini, yang pertama tidak apa? Minta diruqyah. Tapi garis bawahnya tidak minta diruqyah, yang mana ruqyahnya tidak sesuai dengan syariat. Iya. Yang kedua, ini nanti yang keempatnya ada layak tawun, tidak pengobatan kain. Bunda tahu pengobatan kain? Kain uhin. Dulu di zaman Arab banyak berkembang. Lalu zaman sekarang itu banyak yang melarangnya. Bahkan naun minal adab. Ibu pernah mendengar pengobatan kain? Belum pernah ya? Begini bunda. Dan ini ada yang mengatakan haram, dan ada juga yang mengatakan makruh pengobatan kain ini. Gimana caranya? Biasanya kalau ada orang sudah stroke, orang sudah lumpuh nggak bisa jalan, akhirnya orang ahlinya dicari urat-urat besarnya. Ada beberapa titik dikasih spidol, misalnya di bagian kanannya mangkok ini kasih titik. Ini kasih titik, ada 4 atau ada aku dan ada 5, ada kadang ada 3, kadang ada 5, kadang ada 7 titik. Dari mulai sini titiknya, terus kemana, pun sampai ke bawah. Ada 7 titik atau 5 titik bunda. Diapain coba itu bunda? Besi bangunan tahu yang segini-segini ya? Besi lah bunda. Dipanasin sampai merah. Begitu besi dipanasin sampai merah, orang itu diikat, gigit kain. Lalu satu dengan serempak titik-titik itu ditempel di siang merah, baru gerak secara spontan. Nah, itulah pengobatan kain, dan itu akhir dakwah kain. Pengobatan terakhir itu adalah kain, dan itu punten dalam syariat Islam banyak yang menyatakan haram pengobatan kain. Tapi ada yang mengatakan makruh pengobatan kain. Wallahu a'lam. Namun akibatnya nggak usah digunakan seperti itu. Namanya juga makruh dan sakit juga kan? Banyak juga. Namun bilang ada gitu kan, itu yang sakit. Maka yang dilakukan tidak perlu melakukan hal itu. Kain, pengobatan kain. Ini dalam hadis termakan layak tawun, tidak mengobati dengan cara kain. Sudah paham ya pengobatan kain ya? Dengan besi. Kadang ada 3 titik, kadang ada 1 titik, jarang sih biasanya 3 titik, atau dibikin ganjil 5 titik atau 7 titik. Dan ini titik-titik yang sangat-sangat dipahami oleh orang-orang ahli ya. Itu layak tahu. Selanjutnya nomor 3-nya kalimatnya wala tatayur, daripada tuyul. Tuyul itu apa? Burung. Tatayur itu gini. Ibu misalnya besok mau apa ya? Mau bisnis ya, mau jualan.
Terus ibu ragu, jadi jualan nggak ya, jadi jualan nggak ya. Nah ibu bawa burung, memang punya burung di rumahnya. Burung merpati kan balik lagi kan, tinggal dikasih makan, nangkep. Kalau udah burung begitu, pegang. Setelah itu dibawa keluar burungnya, lepasin, ya Allah, saya sekarang ini dagang nggak ya, jualan nggak ya. Dilepaskan burungnya. Kalau burung itu begitu terbang ke kanan, berarti dagang. Kalau burung itu lari ke kiri, berarti nggak dagang. Tato ini begitu Bunda. Mau berbuat apa saja. Sekarang saya mau sodako nggak ya? Kanan jadi, ke kiri enggak. Ngaji nggak ya? Tato semua tato jujur. Dan ini adalah punten haram hukumnya. Begitu ya. Siapa yang melakukan tato jujur berarti ini adalah tidak mendapatkan 70.000 ini. Istilahnya datang ke paranormal, datang ke perdukunan. Punten bahasa dukun itu tidak semua negatif gitu ya. Namun bahasa yang saya ingin fokuskan di sini adalah yang mana nyelami kepada hal-hal yang itu gitu ya. Selanjutnya nomor 4-nya wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Ini dia. Kalau orang sudah bertawakal kepada Allah, pasnya, tepatnya ini adalah berhak untuk mendapatkan 70.000 ini. Sekarang tinggal cek Bunda. Iya, kalimat yang mantan ternyata orang yang bertawakal ini bukan hanya sekadar tanda orang beriman, tapi dirinya juga menunjukkan Allah yang akan membereskan masalahnya, dan Allah jatuh cinta kepada orang tawakal, dan ternyata Allah berikan kesempurnaan. Artinya apa? Berikan kesempatan untuk masuk daripada 70.000 golongan yang Allah masukkan surga tanpa hisab. Masya Allah, tawakal masuk di situ. Tawakal masuk di situ. Nomor berapa ini? 4. Iya, nomor 4. Nomor 5-nya, akhirnya Bunda, nomor 5-nya sebelum kita kasih contoh. Setelah itu kita kasih contoh. Nomor 5-nya adalah Masya Allah, orang yang sudah tawakal kepada Allah itu hatinya tenang, Bunda. Tenteram. Kalau sudah tawakal hatinya apa? Tenang, tenteram. Itu kalau sudah tawakal. Contoh, ibu pernah doa? Apa sih? Doa kepada siapa? Kan dalam Al-Quran ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong, gitu kan? Ibu kalau sudah ibadah merasa tenang apa enggak? Dan ibu nggak ada ibadah apapun yang ibu lakukan mentang-mentang habis umroh 100.000 kali lipat sekali sholat di Mekah, 1.000 kali lipat sekali sholat di Madinah, habis umroh langsung ya Allah tolong catat sholat-sholatku selama Madinah. Ada begitu? Nggak ada. Kenapa nggak bilang gitu Bunda? Tawakal, Allah yang atur, nggak bakal ketukar Bunda. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Ya doa. Sekarang jujur Bunda, lagi kesulitan, lagi masalah, begitu habis doa ada ketenangan dalam hati. Kenapa coba? Itulah orang yang tawakal itu tenang hati. Ibu kalau sudah beribadah tenang hati ini iya. Ibu kalau sudah doa tenang hati ini iya. Kenapa? Doanya kepada Allah. Bangga banyak mantan doain ya. Kenapa? Karena dia ini pun yakin kekuatan doa, karena doa ini tanya kepada siapa? Allah. Maka punten orang yang sedang berdoa pastikan dia ini mendapatkan apa? Masya Allah. Mendapatkan apa coba? Ketenangan. Mendapatkan ketenangan. Ini gambarannya. Iya. Ada berapa sekarang? 5. Ada 5 ya. Sekarang Bunda bertanya, lalu syaratnya tawakal itu apa? Kayak apa syaratnya tawakal? Kalau tadi kan sama itu apa? Buahnya. Kalau sekarang kita ingin mengatakan kata-katanya, ucapannya, kalau para ulama dengan mengatakan, iya, kalau tawakal ini digambarkannya paling tidak ada 4 hal tanda ataupun syarat tawakal. Yang pertama, Bunda, jangan pernah meremehkan, ataupun jangan pernah menghilangkan usaha. Tentang tawakal ada usaha, jangan begitu. Tetap harus ada apa? Usaha. Kalimatnya anna tawakkal la yunafi akhdul asbab. Yang namanya tawakal tidak membuang sebab atau tidak membuang apa namanya? Usaha. Mentang-mentang ya Allah saya tawakal kepada Allah, saya tawakal kepada Allah, maka agak makan siang pokoknya saya tawakal kepada, ya harus cari makan siangnya. Tawakal kepada Allah harus ada apa? Sebabnya. Iya, harus ada sebab. Contoh, iya, kalimatnya harus ada sebabnya.
Contoh, Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, unta ini saya ikat dulu lalu tawakal kepada Allah, atau saya lepaskan saja lalu tawakal kepada Allah?" Lalu Allah katakan, Rasulullah apa? "I'qilha wa tawakkal ala Allah." Ikat dulu untanya baru tawakal kepada Allah. Jadi mentang-mentang ibu ada satpam, komplek aman, mobil nggak dikunci, rumah nggak dikunci. Kenapa? Aman kok satpam di depan. Jangan dulu. Mentang-mentang ibu ini, subhanallah, rumah aman semuanya, dapat uang 1 gepok, ditaruh saja di meja makan, nggak usah taruh aja di dapur, taruh aja di ruang tamu, kalau ada itu juga. Subhanallah, tetap harus diapain bunda? Simpan bunda, kalau ada itu juga. Simpan bunda, ada, ya ada, saya tahu lah. Disimpan juga, jangan mentang-mentang apa namanya, tawakal, enggak, simpan. Masya Allah, kenapa? Ya itu. Jadi dengan mengatakan kata-katanya ibu ketika lewat jalan, tiba-tiba ada teman yang menyatakan, "Bu, suratnya kebun karu, suratnya tolong tutup." Tawakal saya kenapa? Bukan, tutup dulu baru tawakal. Saya pahami mulanya, tutup tawakal. Ini gambarannya. Jadi kalau dengan mengatakan tawakal ini ada usaha. Yang kedua, dari yang kedua, tadi kan sahabat bertanya, yang kedua, dari Yaman bunda, ratusan jamaah berangkat haji dari Yaman. Berangkat haji dari Yaman ke Mekah bunda. Tiba-tiba informasi ratusan atau ribuan, tapi begitu datang setengahnya yang nyampe. Rasulullah hanya segini. Ya Rasulullah, kami dari sana banyak. Loh, kenapa cuma sampai segini? Iya, kami banyak yang lapar di jalan, sakit di jalan, wafat di jalan. Kok bisa nggak bawa makanan? Apa jawab mereka? Enggak, kan kita tawakal kepada Allah. Maka disitulah Al-Quran berkata, "Tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa." Harus berbekalkan diri kalau berangkat kemana-mana. Kenapa? Baru tawakal. Ibu mau ke Jogja, naik mobil, dibilang, "Pak, mau ke Jogja, ya sekarang berangkat ya Pak, itu bensinnya tinggal 1 strip." Tawakal. Ya, nggak bisa. Keluar tol, mati nanti mobilnya. Itu maka itu tawakal katanya. Kenapa? Karena apa? Tawakal itu tidak menghilangkan apa? Tidak membuat apa? Sebab. Harus ada sebabnya bunda. Bisa dipahami ya? Jadi yang pertama, arti tawakal ini adalah tidak boleh menghilangkan apa? Usaha. Tidak boleh menghilangkan sebab. Ini gambaran pertama. Hati-hati. Lagi-lagi ya. Syarat tawakal yang pertama, tidak menghilangkan usaha. Yang kedua, betul, iya. Yang kedua digambarkan. Tadi kan tidak menghilangkan usaha. Yang kedua, kalimatnya adalah, Masya Allah, iya. Jangan meremehkan usaha, walaupun itu sedikit, walaupun itu kecil, walaupun itu mungil. Kalau tadi kan tidak menghilangkan usaha. Yang kedua, jangan meremehkan usaha. Usaha, tapi cuma, jangan ada cuma itu. Usaha. Kenapa? Karena Allah melihat usaha seseorang itu benar-benar. Lihat, bukan hanya lihat daripada kemampuan. Kadang-kadang bunda mampu, tapi kalau nggak mau, bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Ibu mampu bikin rendang, tapi kalau ada ibu mampu, tapi nggak mau bikin, jadi nggak? Enggak. Ibu nggak bisa bikin rendang, tapi ibu mau, jadi nggak? Jadi. Kenapa? Bisa belajar. Itu benar. Jadi Allah ini melihat kemauannya, usahanya, gitu ya. Tidak melihat kemampuannya. Nah, usaha itu jangan diremehkan walaupun sedikit. Contoh, ibu tahu siapa yang Nabi sakit 8 tahun lamanya? Nabi siapa? Ayub alaihissalam. Bunda, Nabi Ayub sakit Nabi Ayub ibu. Subhanallah, Nabi Ayub sakit 8 tahun. Tidak tahu apa yang terjadi. Sudah diusir dari warga, ya kan? Sudah pulang ataupun sudah ke hutan. Tiba-tiba Allah katakan apa? Urkud rijul, hei Ayub, hentakkan kakimu itu. Kemana? Ke tanah. Lalu nanti ada keluar air, mau bari, air keluar, lalu diperintahkan tentunya dan mandi dengan air itu. 8 tahun sakit, 8 tahun nggak bisa bergerak, dalam 1 hari sembuh. Gara-gara apa? Dihentakkan kakinya, dari situ keluar air, minum, mandi dengan air itu, sehat
total, bahkan seperti di usia kira-kira 20 tahunan. Pertanyaannya, punten, kalimatnya saya tanya, ada usahanya nggak dari Nabi Ayub? Apa usahanya? Hentakan kaki enteng gitu. Enteng, jangan diremehkan enteng itu. Karena keberhasilan yang ada di Allah. Tapi yang penting ada usaha. Jadi yang kedua, jangan meremehkan usaha. Walaupun Anda memandang itu cetek, walaupun Anda memandang itu adalah kecil, bisa dipahami kan? Usaha. Contoh aja yang lain. Tadi kan Nabi Yunus ya, hanya hentakan kaki, minum, mandi, sembuh. Ini nggak bisa apa tadi? Kalau saya baru sembuh apa? Alhamdulillah, ibu benar ya, alhamdulillah. Cuma itu Ayub. Iya saya salah, bu maaf. Nabi Ayub begitu kan? Yang kedua contoh, Nabi siapa? Nabi yang dikejar oleh Bani Israel, lalu di depannya ada lautan. Siapa bunda? Nabi Musa. Bisa dibayangkan Nabi Musa. Waduh, bentok laut ini. Aduh, di belakang Fir'aun. Apa yang harus dilakukan? Apa yang terjadi? Lalu Allah katakan, Musa, pukulkan tongkat itu ke laut. Tongkatnya pukulkan laut. Laut berubah menjadi jalan. Bahkan bukan hanya satu jalan, sampai 7 jalan. Berjalan kepada Israel dan selamatlah. Pertanyaannya yang saya tanyakan bunda, Nabi Israel diselamatkan oleh Allah melalui apa tadi? Ya, tongkat yang bisa dipukulkan. Enteng nggak mukulin tongkat? Enteng banget. Ibu bisa mukulin tongkat? Bisa. Berubah nggak dari jalan? Enggak, bunda. Jangan mentah-mentah bro. Macam-macam. Siapa kita semua namanya? Ini nggak bunda. Tapi dia mengatakan ini dengan pukulan mungil, pukulan kecil tongkat itu dipukulkan berubah menjadi apa? Jalan. Kenapa? Karena jawabannya adalah lihat Nabi Musa ada usahanya dan berhasil, sukses. Padahal itu adalah pukulan tongkat ke laut berubah. Kok bisa berubah? Allah yang berubahnya. Yang penting lihat Nabi Musa ada usaha. Bayangkan bu, contoh Musa pukulkan tongkat ke laut, nggak mau. Pukulkan, nggak mau. Kira-kira jadi nggak di laut kita? Enggak. Usaha. Ini kayak sekarang kan ada orang menganggap enteng. Wah, sumbang ke Palestina, apa hebatnya kita cuma bisa 100.000. Apa hebatnya cuma 200.000? Jangan begitu bunda. Kenapa? Jangan pernah menganggap enteng yang namanya usaha seseorang. Nabi Musa bisa memukulkan tongkat ke laut berubah menjadi jalan. Kita bisa mengeluarkan 100.000 untuk merdekanya Palestina. Bisa jadi begitu bunda. Santai, tenang. Kenapa? Karena yang dilihat oleh Allah itu adalah apa? Usaha, kemauannya. Ini lihat. Jadi yang pertama, jangan pernah meninggalkan usaha. Yang kedua, jangan pernah meremehkan usaha, walaupun nampak di depan kita adalah kecil. Contoh lagi, punten bunda, pernah mendengar Nabi yang ini bunda, apa namanya? Usahanya itu punten Siti Maryam. Siti Maryam begitu melahirkan, Siti Maryam kan dalam keadaan sendiri ya. Siti Maryam melahirkan dalam keadaan sendiri. Begitu lahirkan, masya Allah. Setelah melahirkan, ibu waktu habis melahirkan capek loh, lapar loh, haus juga ya. Saya udah minum loh, haus juga, lapar juga loh. Iya, harus melahirkan begitu. Bahkan punten, masya Allah, tabarakallah. Setelah melahirkan Siti Maryam bilang apa yang diucapkan Siti Maryam? Ya, lapar, aku haus. Lalu Allah katakan apa? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rotaban janiyyan. Maryam, di sampingmu ada pohon kurma kan? Kamu goyangkan saja kurma itu. Tusaqit alaiki rotaban janiyyan, nanti akan jatuh rutop ke pangkuan. Tahu rutop? Apa rutop itu? Kurma muda. Siti Maryam, ini pohon kurma di pohon di sana, pakai tangan gini saja, jatuh bunda. Apanya? Rutopnya itu. Aneh
aja jatuh. Punten, sejak kapan panen kurma goyang-goyang? Apalagi ini kurma muda. Kurma ini sampai sekarang kalau mau panen harus diapain? Dipanjat, terus diapain? Digunting, dipotong, baru dibawa itu. Ininya apa? Tangkainya itu dibawa, kurma di sini. Nah punten, sejak kapan kurma mau panen? Nggak ada. Kenapa? Alot sekali bunda. Ini digoyangkan sama seorang wanita, harus melahirkan pula, lemah pula, tapi Allah jatuhkan. Kenapa? Jawabannya satu. Apa jawabannya? Usaha. Jangan mereka usaha kecil bunda. Jangan mereka bismillah bisa. Masya Allah tabarakallah, iya, luar biasa. Waktu saya masih ingat, tuh kami tinggal di daerah Cinere, di kontrak di mana waktu itu, bukan tinggal di mana, di pokoknya Pesarahan waktu itu ya. Itu jauh ke masjid tuh, jauh ke masjid. Kalau udah hujan, hujan deras. Lagi musim hujan, mau Jumatan itu susah sekali. Kita baru keluar rumah, naik ke atas, ada angin, zut, basah baju. Nggak pakai apa? Nggak pakai payung, nggak pakai payung. Kita naik ke depan dulu, waktu itu baru hujan. Terus hujan, subhanallah. Lalu ini sudah satu kali hujan, saya masuk lagi ke rumah, ganti lagi baju, keluar lagi, alhamdulillah anginnya tak basah lagi. Subhanallah, hampir kita putus asa, kayaknya hujan gede banget. Udah saya keluar lagi. Begitu keluar, masya Allah, tiba-tiba ada teman lewat sini, masjid, iya. Usahanya cuma sedikit, apa melangkah, padahal tadi udah jauh, udah melangkah, udah jauh gitu ya. Balik lagi, udah jauh balik lagi. Usaha yang ketiga, cuma apa? Melangkah keluar rumah, ada mobil sampai. Habis itu apa? Sampai ke masjid. Habis pulang ke masjid diajak makan siang dulu. Habis itu diantar ke rumah. Kan enak rezekinya kan? Yang penting usaha. Jadi kalau dibilang bunda dan mengatakan usaha itu cuma, jangan pakai cuma. Allah cuma itu aja. Jangan bunda. Termasuk bunda. Punten, ketika kita datang ke kajian ini, jangan pernah menganggap remeh. Allah cuma kajian aja. Siapa bilang cuma kajian aja bunda? Ini pahalanya luar biasa. Allah cuma itu aja, cuma itu enggak. Kita kan ini semua pengen ke surga kan, maka kita mempunyai amal-amalan untuk menjadikan kita ahli surga, walaupun amalan itu dianggap punten remeh oleh orang lain. Cuma majelis taklim saja, apa cuma tahajud 2 rakaat saja, apa cuma duha 2 rakaat saja, apa cuma infak 50.000 saja, apa cuma jangan pernah meremehkan usaha. Jadi pahami ya? Ini gambarannya. Iya. Contoh lagi. Mungkin Siti Hajar, tahu pernah dengar Siti Hajar? Yang lari-lari untuk mencari air, yang akhirnya keluar apa? Air Zam-Zam kan? Bunda tahu waktu Siti Hajar ini Nabi Ismail nangis, kehausan. Yang dilakukan Siti Hajar, diam apa muter-muter? Lari-lari kan? Kenapa lari-lari? Siti Hajar tahu, walaupun ini ada tempat gersang, walaupun ada air, tapi Siti Hajar yang penting cuma mencari, dan mencarinya unik. Dari sofa ke marwah, marwah, sofa, marwah. Kan udah tahu kan tadi juga kan? Sofa, marwah, ya gimana lagi? Tapi harus ada usaha. Akhirnya apa? Bunda lari sofa, marwah. Allah hadiahkan untuk kita berasal daripada keteguhan Siti Hajar apa? Air Zam-Zam. Yang Rasulullah katakan innahul ma la tanshifu wa la tarub. Ini adalah air yang tidak akan pernah kering dan tidak akan pernah habis. Air tidak akan pernah kering dan tidak akan pernah habis. Adakah orang yang ingat kalau minum air Zam-Zam ini adalah jasanya dari keteguhan seorang wanita? Siapa? Siti Hajar. Ingat itu bunda. Ini berebut air Zam-Zam, berebut air Zam-Zam. Tanya bagaimana sejarahnya keteguhan seorang wanita. Maka kalau mengatakan kata-kata ucapan yang luar biasa sampai diabadikan sa'i, ya kan? Sa'i itu artinya apa? Dari kecil. Sa'i itu artinya apa? Sa'i. Jangan-jangan ibu kayak saya artikan tajil. Kalau Ramadan ada tajil kan? Tajil artinya apa? Makanan ringan. Astagfirullahaladzim. Tajil itu menyegerakan berbuka itu. Nah, iya bisa jadi tajil artinya kalau untuk tajilnya apa? Ibu tajil apa? Makanan ringan. Katanya tajil itu apa? Makanan manis-manis. Bukan. Berarti disegerakan berbuka.
Iya, sa'i apa? Sa'i itu capek, bukan capek. Sa'i itu lari-lari, bukan lari-lari. Sa'i itu usaha tanpa batas. Usaha tanpa batas, sa'i kenapa? Karena yakin akan ada apa keberhasilannya. Itu sa'i, usaha tanpa batas, usaha tanpa batas sampai berhasil. Ya udah, andai kata pada waktu itu air belum keluar, iya, Siti Hajar akan terus berlari tanpa batas. Tapi apa? Berhentinya Siti Hajar karena sudah melihat air, maka berhenti. Sa'i itu usaha tanpa batas, karena yakin di situ ada kuncinya, di situ ada pintu keberhasilan. Begitu benar. Contoh misalnya, ibu, misalnya gini, ada suami ibu bikin kontrakan, masya Allah, kontrakan banyak sekali, sampai 50 pintu, masya Allah. Contoh saya, amin, dia punya kontrakan 50 pintu. Tiba-tiba panggil saya, memang ini di pintu nomor 5 saya sudah siapkan, ada karpet dan ada Quran, silakan bawa buat ke pesantren. Alhamdulillah. Saya bilang, contoh, nih kuncinya. Ternyata bro, kuncinya itu dia belum bagi-bagi mana pintu 1, pintu 2, pintu 3. Cuma berarti di situ ada berapa pintu, ada berapa kunci? 50. Di pintu kelima, pintu kelimanya jelas ini ada tulisannya 5, tapi kuncinya nggak ada. Ayo sekarang, kalau saya begitu buka kunci cekrek belum dapat, saya berharap Pak cari lagi, karena saya yakin pintu itu kuncinya ada di sini. Jadi paham ya? Itu sa'i tanpa batas. Kenapa? Yang membatasi kalau sudah habis kuncinya. Selagi kuncinya belum habis, saya akan coba buka satu-satu. Akhirnya kunci itu apa? Dapat membuka, pintu terbuka dengan salah satu kunci yang ada. Saya paham ya? Andai kata saya membatasi, pokoknya kalau 10 kali gagal udah saya tak buka lagi. Siapa membatasi itu? Saya. Coba saya membatasi. Maka namanya usaha tanpa batas itu adalah sa'i. Nggak ada batasnya, untuk usaha terus jalankan tanpa batas, namanya sa'i itu. Jadi kalau Bunda mengatakan ucapannya, jadi saya usaha bagaimana tanpa batas, Bunda. Berarti kalau kunci belum sampai ke 50, saya akan habiskan karena saya yakin salah satu dari kunci ini ada nomor 5. Tapi kalau sudah habis, ya selesai. Artinya apa? Selagi masih hidup, masih bisa melakukan amal soleh, jangan berhenti Bunda untuk meraih surga. Terus karena yakin surga itu dapat diraih oleh kita. Harus keyakinan. Berarti sekali lagi, jangan pernah meremehkan apa? Usaha. Subhanallah, iya. Jangan pernah meremehkan usaha. Lanjut nomor 3 sekarang ya. Nomor pertama tadi, bagaimana nomor pertama tadi? Jangan menghilangkan usaha. Nomor pertama. Nomor 2-nya, jangan meremehkan usaha. Nomor 3, udah nomor 3. Nomor 3, iya. Nomor 3 adalah tawakalnya hanya kepada Allah. Jangan tawakal kepada makhluk, jangan tawakal kepada ciptaan atau buatan makhluk. Jangan. Seperti tadi saya sampaikan, ini saya kasih contoh nih. Tawakal kepada Allah, jangan kepada makhluk atau apa yang dibuat makhluk. Contoh, ibunya Nabi Musa ketika setelah melahirkan Nabi Musa, ya Bunda, kata Allah, diapakan katanya Musa itu? Diapakan? Dibuatkan apa? Keranjang. Lalu disimpan di mana? Sungai Nil, gitu kan? Nah, intinya al-qiyam, artinya lemparkan, simpan di sungai. Berarti disimpan di dalam apa? Keranjang. Sekarang saya tanya, kira-kira ibunya Nabi Musa ketika membuat keranjang itu asal-asalan atau tidak? Tidak. Kenapa tidak asal-asalan? Anak diukur gimana caranya biar seimbang, ya kan? Gimana caranya biar tidak rembes, ya kan? Agar apa? Anaknya biar apa? Selamat. Lalu bagaimana agar tidak kepanasan atau tidak ada lalat yang masuk tutup? Ya, tertutup wajahnya. Dalam artian ada tutupnya.
ini yang dibuat oleh ibunya Nabi Isa, dan ibu Nabi Musa, keranjang tidak keranjang asal-asalan. Dibuat sedemikian rupa agar tidak terbalik, agar tidak rembes air, agar tidak kepanasan. Maka disimpanlah Nabi Musa di keranjang itu dan bismillah dilemparkan ataupun dialirkan. Pertanyaannya, apakah setelah keranjang itu mengalir, apakah ibunya Nabi Musa merasa tenang dengan mengatakan, tenanglah, karena kan keranjangnya juga keranjang spesial, keranjang bagus, nggak bakalan tenggelam, nggak bakalan kemasukan air, nggak bakalan rembes, dan nggak bakalan kebalik. Tawakalnya kepada keranjang bukan itu yang membuat dia tenang. Kenapa? Tenang kepada Allah. Itu gambarannya. Jangan pernah tenang, keranjangnya kan bagus, keranjangnya nggak bakalan terbalik, keranjangnya nggak bakalan rembes, keranjangnya nggak bakalan. Iya, dia yang buat, betul. Tapi yang membuat ibunya Nabi Musa tenang bukan karena keranjangnya, tapi karena Allah. Jadi paham benar? Ingat, kalau tawakal kepada selain Allah hancur. Contoh, saya kasih contoh lagi. Ibu pernah mendengar peristiwa tahun berapa itu kapal Titanic? Itu coba ibu baca sejarah. Kapal ini dibuat sedemikian modernnya di zamannya nomor 1, bahkan seandainya masih ada, ini teknologi masih sangat canggih. Sampai ilmuwan yang luar biasa membuat kapal itu, insinyurnya, profesornya, sampai mengatakan ini kapal anti tenggelam, kapal anti pecah, kapal anti dengan keamanan, berbagai macam keamanan. Ternyata Bunda, baru saja pertama kali berjalan, apa yang terjadi? Nabrakan. Kerannya itu lalu tutup lalu apa? Pecah dan tenggelam. Itu kan? Kenapa Bu? Karena tawakalnya kepada siapa? Karena kepada kapal, dan tawakalnya kepada ilmuwan, insinyurnya bukan kapal, iya kan? Hancur jadi karena tawakal kepada makhluk. Tapi ibu pernah mendengar kisah Nabi Nuh alaihissalam buat kapal? Itu berbulan-bulan di atas air, Bunda, dan pernah diisi dengan berbagai macam binatang, dan berjalan berbulan-bulan. Tenggelamkah kapal itu? Padahal hujannya deras, Bunda, terombang-ambing luar biasa. Pertanyaannya, tenggelamkah? Tidak. Hancurkah? Tidak. Kenapa? Karena tawakal bukan kepada kapal, tapi kepada Allah. Itu gambarannya. Makanya ketika kamu naik kendaraan, naik mobil, bismillahirrahmanirrahim, inna rabbi laghafurur rahim. Itu kan? Itu doanya. Kenapa? Tawakalnya kita masih apa? Mentang-mentang mobil paling bagus keamanan, bismillahi, bisa tawakal kepada Allah, lakukan. Jangan pernah tenang, mobil ini mah keren, mobil ini mah tidak. Subhanallah. Kenapa? Karena kadang-kadang manusia tawakalnya kepada siapa? Makhluk. Ibu, ada bisa jawab nih? Kan kapal Nabi Nuh ini isinya ada binatang-binatang ya. Semua binatang dimasukin ke mana? Ke kapal kan? Biar apa Bunda? Biar apa nanti? Keselamatan dikenain. Tapi ada satu binatang yang gak mau naik kapal, diajak gak mau. Binatang apa itu? Ikan. Iya. Kenapa Bu? Yang mati kalau kapalnya. Iya Bunda, kenapa ibu bingung? Ada kata itu kayak binatang apa yang berada? Ikan. Ini serius bener Ibu. Masa ada binatang yang mau naik kapal? Iya, ikan. Kalau ikan naik kapal apa? Mati. Makanya biarkan ikan di dalam air. Ibu udah bilang, yang saya tahu kan cuma anaknya doang yang mau naik. Emang ada juga binatangnya yang mau ada ikan. Lanjut ya. Ini ada tawakalnya kepada siapa? Allah. Ingat ya. Jangan tawakal kepada makhluk. Ulangi lagi. 1. Jangan menghilangkan apa itu? Usaha. Yang kedua, jangan meremehkan walaupun kecil. Yang ketiga, tetap tawakal kepada Allah. Yang keempat, penting Bunda. Yang keempat, ingat, mungkin ibu sudah tawakal, masya Allah, katakannya udah tawakal, udah usaha, pokoknya nggak meremehkan sekecil apapun. Bahkan yang keempatnya tawakalnya kepada Allah. Berikut pasti doa semua dipanjatkan ya. Ternyata Bunda, hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin begitu apa enggak?
Mungkin simpan baik-baik. Bukti kita tawakal ini yakin apapun yang Allah berikan pasti baik buat kita. Dan apapun yang kita inginkan belum tentu baik untuk kita. Itu pegang baik-baik. Kenapa? Apa yang kita inginkan itu belum tentu baik buat kita, tapi apapun yang Allah kasih itu pasti baik buat kita, benar. Itu pegang. Karena segala sesuatu yang terjadi itu ada hikmahnya. Iya. Jadi kalau mengatakan yang penting saya sudah usaha, yang penting saya sudah doa, saya tidak meremehkan usaha sekecil apapun, dan saya tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, hasilnya apapun itu adalah terbaik buat kita. Karena kadang ada orang bertawakal ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita lalu marah-marah. Jangan mudah. Kenapa? Karena apapun yang Allah berikan pasti baik buat kita. Simpan baik. Apapun yang Allah inginkan itu pasti baik buat kita. Tapi apapun yang kita inginkan belum tentu baik buat kita. Insya Allah. Ini gambarannya ya. Kata-kata yang sangat luar biasa. Lihat bunda. Kalau ibu menghajarkan sesuatu, sudah berusaha, sudah tawakal, ternyata hasilnya tidak maksimal seperti apa yang ibu inginkan, ibu katakan alhamdulillah ini yang terbaik buat saya. Jualan ternyata dapatnya tidak seperti yang diinginkan, kita katakan alhamdulillah ini yang terbaik buat saya. Ini bunda. Jangan pernah dengan mengatakan saya kecewa dengan usaha saya. Jangan. Kenapa? Allah mustahil mendolimi hamba yang mustahil. Mustahil, menyakiti hamba itu mustahil. Kenapa? Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahkan di dalam hadis kalimatnya, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dia dengan mengatakan ucapannya, sesungguhnya aku telah haramkan diriku sendiri. Untuk siapa? Untuk mendolimi kepada makhlukku. Maka aku haramkan kalian jangan sampai saling mendolimi. Yakinkan sebagai ikhtitam sebelum kita mau tanya jawab, saya masih ingat, izinkan saya sampaikan kisah bunda. Ini kisah ini nyata adanya dan luar biasa. Jadi saya mulai 5 menit atau 4 menit bunda, kisahnya mungkin saya percepat. Itu di Pondok Labu bunda, tahu Pondok Labu? Cinere itu kan? Ya Jakarta masuk dari situ ya. Kalau Pondok Labu masuk Jakarta ya. Ada pasar kan? Tahun berapa itu ada ibu-ibu datang. Memang itu tolong dengan kajian dulu itu, wah jauh-jauh tahun lama sekali. Dia bilang mengatakan ucapannya boleh bu, tapi ini jadwalnya gimana? Oh dia sempat ngambil aja dah. Akhirnya diputar-putar dapatlah waktu itu. Setelah maghrib kajian sampai isya pengen jawab pulang, tapi di rumah seseorang. Iya. Siapa yang ngaji? Ibu-ibu yang jualan sudah sampai jam 3 pagi. Jadi jam 3 pagi itu udah jual sayuran, jual apa, di pasar jam 3 udah padat mobil. Kan di situ itu, masya Allah ini kisahnya. Lalu akhirnya dapat. Jadi saya setelah buaran, selesai asar buaran, kajian lah, nyampe tepat biasanya sampai ke Pondok Labu tuh maghrib. Saat maghrib kajian, isya dan dijawab selesai. Itu berjalan tiap bulan. Satu waktu kadang Allah di tol tuh macet, maghrib saja masih di tol. Akhirnya menjelang isya masih di tol, masuk apa? Isya masih di tol. Saya telepon, bu, saya kayaknya hari ini ngaji nih, kenapa? Isya aja saya masih di tol. Tapi lagi kalau kita libur, bulan depan kita baru ketemu lagi. Pokoknya kita nungguin deh. Oh ya sudahlah. Terpaksa kita datang ke sana karena beliau juga nunggu. Begitu sampai bunda, masya Allah kira-kira saya sampai jam 8:30, sudah lewat isya jam 8. Saya sampai jam 8, masjid sudah selesai sholat. Itu ibu masih nunggu setia. Saya kira mau kajian mungkin ya karena telat gitu jam 8 mulai 10 menit, enggak, pengen 1 jam, tetap 1 jam. Saya kira kalau 1 jam ada tanya jawab, ada tanya jawab bunda. Subhanallah. Intinya selesai, saya lupa pulangnya, takut tapi saya pulang akhirnya. Rupanya bulan depannya lagi ceritanya saya nggak telat datang. Ada ibu-ibu tapi makin. Saya berbagi ini. Oh ya, saya berbagi apa? Kan bulan kemarin tapi makin telat banget ya. Oh ya, saya bilang mohon maaf. Oh ya, bukan itu masalahnya dia bilang. Jadi saya itu penjual apa? Penjual tempe. Jadi saya ini biasanya kalau pulang dari sini isya kira-kira pulang kemana? Ke rumah. Nah di rumah itu tempe itu udah dicuci, ya dibersihkan,
Jadi saya pulang, ya setelah Isya saya beres-beres gitu kan, langsung saya kacang itu saya bungkus dan saya kasih apa lagi gitu atau gimana. Setelah itu biasanya jam 6 itu saya jadi tempe, jam 6, jam 5 jadi tempe, jam 5 jadi tempe. Tapi begitu saya datang lagi, saya pulang kan kelar, saya jam 11 sampai rumah. Itu suami saya sambil nonton, sambil diam. Begitu datang, dari mana? Ya saya bilang salah juga, ibunya nggak kasih tahu gitu. Dia bilang dia habis pengajian, padahal nggak terlalu jauh. Jadi si bapak ini melihat kajian ibunya itu dekat, jadi tinggal istrinya lagi kajian dekat gitu. Jadi bapaknya nggak perlu nanya juga gitu, kenapa emang kelihatan kok rumahnya ngumpul gitu. Hanya kata kan biasa kalau keluarga kan suami merasa benar, istri merasa benar, kan suka ada begitu. Kepengen istrinya pengen lah, kalau saya lagi ngaji kan tahu saya nggak main, tolong dong bungkusin sendiri kan si bapak juga bisa gitu kan, tolong bantu gitu kan. Nah kata suami, oh itu tugas dong mah, ngaji tapi kerja ya tolonglah, istilahnya tanggung jawab kamu. Itu asli bu, jam 11 itu katanya cerita ke saya, belum diapa-apain itu kacang, cuman bersih gitu aja, memang tugasnya. Tapi kan kalau tahu bagusnya gitu ya, menurut istrinya bagusnya ya suaminya bantu saya lah gitu kan, saya pagi-pagi yang jualannya gitu ya. Tapi suaminya nggak biarnya sambil nonton itu, mah sadar, oh dia bapak itu belum lah, itu tugas mama. Yes. Tapi mah gak cuma juga mah buat bikin jadinya paling jam 10 ini, jam 10 jam 11 siang jadi. Ini mana ada yang beli jam segitu. Istri mengatakan usaha sekecil apapun tetap harus lakukan. Sumpah pada Allah, tetap dia ingat. Hajar lari, bisa, nggak apa-apa. Udah nggak tidur malam, nggak apa-apa. Mau jualan kacang yang bakal laku. Itu suaminya nonton ini, bantuin nggak? Nonton aja. Tapi istrinya bilang mengatakan, ya Rob, saya nggak marah sama suami saya akui kesalahan saya, tapi saya tetap husnudzon pada Allah dan saya tetap usaha, saya tawakal dan apapun dikerjakan. Itu ada usaha. Tetap usahakan. Itu tawakal itu jangan menghilangkan usaha. Bunda, selesai jam 1, tuntas rapi kira-kira setengah 1 ya. Lalu apa dilakukan oleh beliau? Wanita ini tidur sejenak. Jam 3 bangun. Dia mulai sebentar, dia bilang cerita. Akhirnya nanti saya berangkat kira-kira jam 3:15 atau ya jam 3-an saya berangkat. Keluar dengan tempe diangkat ini kan. Suaminya sudah bangun. Masih mau jual kacang mah, tempe mah. Kapan jadinya? Langganan kita kan belinya jam 5. Jam 5 itu udah jadi tempe. Ini jam berapa? Jam 10-11 kan jadi zuhur kan. Subhanallah, dihamparkan. Di mana itu? Depan masjid Pondok Labu itu. Dia duduk jam 3 sudah. Dia doa pada Allah. Aku tidak melakukan maksiat, tidak melakukan dosa, tapi aku mencari. Hari ini keterlambatanku bukan karena kesalahanku, dia bilang gitu, tapi juga bukan karena kesalahan suamiku. Karena apa? Karena aku mencintai hidup. Rezeki itu Allah yang atur ya. Aku mohon padamu, nih seperti malam akhir, doanya luar biasa ya Allah. Walaupun tahu tempe ini tidak akan pernah jadi jam 5, tapi saya mohon tempe segera seperti biasa. Setengah 5 sudah mulai padat, jam 5-nya sudah jadi. Allah, jadikan tempe. Sambil menunggu azan Bunda. Waktu itu azan setengah 5 kira-kira. Begitu dibuka Bunda jam setengah 5, Masya Allah, belum jadi tempe. Ya belum jadi tempe. Belum jadi tempe. Emang Bunda maunya apa? Jadi tenang nanti saya coba ya. Ditutup lagi Bunda, tutup lagi. Azan subuh, dia datang. Ibu dari mulai dulu di situ doanya jadikan tempe. Sebelum subuh, doa kan antara azan dan qomat doanya mustajab. Tapi di masjid, tutupi ya Allah, jadikan tempe. Seperti Allah, aku yakin doanya karena Al-Quran mengatakan ud'uni astajib lakum. Minta padaku, aku akan kabulkan, aku minta. Selesai sholat subuh, doa ya Allah, jadikan tempe. Dulu Masya Allah jam 5 dengan tegaknya, dengan gagahnya
yakin doa dikabulkan, senyum. Begitu dia buka, Masya Allah, belum jadi tempe dibuka. Sedih? Tidak. Dia bilang, tenang, husnudzon kepada Allah. Apapun yang Allah berikan pasti terbaik. Apapun yang kita inginkan belum tentu baik. Tentu. Ini kan dia ingin jadi tempe, Allah tidak jadikan tempe, belum waktunya. Tapi apapun yang Allah berikan pasti itu sambil jadi saya diam lagi. Subhanallah, setengah 6 saya berani buka, diam aja. Ada kecewa. Tiba-tiba ada mobil, Hazrat, jalan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu, maaf Bu, iya. Ibu tahu nggak? Saya lagi nyari tempe yang belum jadi. Kebetulan anak saya ini ulang tahun di Malaysia. Iya, saya mau berangkat sebentar lagi nih Bu, mau langsung ke bandara. Ada nggak kira-kira yang tempe jadi itu jam 11 atau jam 12 lah biar seger buatannya? Masya Allah. Subhanallah. Apa dia bilang? Yang belum jadi Pak, iya. Dalam hati, ya Allah, maaf, jangan dulu jadi saya jadi tempe dulu. Lupa tahu udah doanya, jangan jadi tempe. Apapun jangan jadi tempe. Dia belum jadi tempe. Dia bilang mengatakan, berapa perlunya Pak? Ini ada koper di belakang, diturunin kopernya. Satu koper. Masya Allah. Satu koper. Pas satu koper. Dia bilang, ini si ibu ini menyatakan, alhamdulillah. Lalu ibunya ataupun dia bertanya, berapa Bu semuanya? Dia bilang 250 Pak. Dikasih nih 300.000. Masya Allah. Pulang 300.000, pulang ke rumah belum kira-kira biasa pulang ke rumah jam 7 ya tak? Atau jam 8, antara jam 7 jam 8. Ini Bunda jam 6 lebih sampai ke rumah dan nampaknya di bawah gini. Suaminya tumpah kacanya masih gitu. Masih kacang Bunda. Apa disampaikan dengan kata yang laku Pak? Kok bisa? Ceritakan dari awal sampai nasihati suami. Tawakal itu begini. Suaminya bilang mengatakan bagus Pak. Mama nggak rugi dengan kajian gitu. Suaminya soal berapa matanya? Alhamdulillah Pak. Ini dapat sekian. Gimana menurut Bapak? Masya Allah, Mama 50.000 aja seperti biasa. 50.000, Bapak taruh buat modal yang lain. Masya Allah. Coba lihat Bunda. Ini kalau video kejadian itu gimana? Laku, tempe. Nah Bunda, saya hanya ingin kasih ini terjadi bukan di zaman sahabat, bukan di zaman tabi'in, tapi ini 2000-an kejadian Bunda. Di tahun 2000-an, iya. Tahun 2000-an mungkin sekitar 2009 atau 2010 ya, belum nyampe ke belasan waktu itu kejadiannya. Iya, karena ini baru-baru kami juga waktu tinggal di sini. Tapi yang jelas saya sampaikan yang namanya tawakal ini satu, tidak lepas daripada usaha. Jangan meremehkan usaha. Tawakal hanya kepada Allah. Dan yang keempatnya adalah yang terakhirnya saya sampaikan tadi, apapun yang Allah berikan pasti terbaik buat kita, apapun yang kita inginkan belum tentu baik buat kita. Inilah keindahan dalam kalimatnya berserah. Dan ingat, bukan menyerah. Kalau menyerah itu apa? Putus asa. Tapi kalau berserah setelah melakukan itu semuanya. Iya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan Bunda, masih ada kesempatan kalau ada yang disampaikan ditanyakan, mangga Allah ya. Silakan. Masya Allah. Jazakallah khairan pagi. Ya, diizin ini untuk tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Mudah-mudahan sore yang di sini. Semoga kita semua termasuk orang yang bertawakal ya. Amin. Bunda mau bertanya? Silakan Ibu sebutkan nama dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Nena dari Pemakai Capri, Ustaz. Itu saya mau bertanya yang tadi Ustaz bilang, yang kita usaha tidak mengarah kepada kesirikan. Nah, akhir-akhir ini suka ada iklan yang garam ruqyah itu. Itu gimana ya Ustaz? Garam ruqyah. Saya pernah baca juga di
katanya menghilangkan sihir, bla 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 bla. Dijual di sosmed ada garam rupiah. Itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda ya, Masya Allah. Ini zamannya sudah mulai zaman seperti zaman dulu ya, waktu kita tahu berapaan gitu ya. Itu sampai ada di majalah-majalah itu jual jin yatim piatu. Jual apa namanya? Pokoknya jualan jin itu anak jin gitu, jual ini. Na'udzubillah gitu ya. Sekarang udah nggak ada kayak gitu-gitu tuh. Ya para ulama, para mu'min dari MUI itu sudah sangat tegas sekali barusan ini. Yang ingin saya sampaikan bunda-bunda. Kadang-kadang kalau saya ingin melihat, ya tanpa merasa hormat, ibu kalau meruqyah sendiri saja. Ada namanya ruqyah mandiri. Bacakan ayatnya, ibu belajar di HP sudah bisa di-download. Ibu lihat, dengarkan ulama YouTube cara meruqyah seperti apa syariatnya, lihat para ulama, oh begini yang benar-benar ikut Al-Quran dan Sunnah. Setelah itu ibu belajar ataupun meruqyah sendiri saja. Bismillah. Iya, ada mungkin tanpa merasa hormat gitu ya, yang mengajarkan ruqyah mandiri, contohnya misalnya Punten ya, banyak sebetulnya ya, ibu juga banyak kenal. Misalnya ada Ustaz Febri gitu ya, Ustaz Febri yang di mana itu? Di Bogor kalau nggak keliru. Beliau tuh kalau mau ruqyah, iya, mengatakan kalimatnya setelah diajarkan ruqyah sendiri. Kenapa? Itu lebih hebat lagi. Kenapa? Untuk belajar sendiri ruqyah. Kan heran, ibu kalau mau ruqyah ternyata ibunya nggak bisa baca Quran. Ya bagaimana? Belajar Quran, benarkan Quran. Di mana? Di mana ini? Di Bintaro ini banyak sekali rumah-rumah Quran kan? Rumah Quran ada yang Masya Allah, mungkin di sini juga ada rumah Quran, ada terdekat rumah Quran seperti di masjid MPDJ juga Masya Allah itu punya pesantren Al-Quran. Ada juga Ustaz Fatih Karim dengan cinta Qurannya, ada juga Ustaz Okis Dewi dengan apa? Maskam Hufatnya. Coba itu benahi baca Qurannya. Kenapa? Ya untuk meruqyah itu enakan meruqyah sendiri tanpa rasa hormat. Ibu punten, bukan membenci, bukan apa, abaikan saja dengan jualan ini ruqyah, ini ruqyah, ini ruqyah. Mendingan ibu meruqyah sendiri saja, meruqyah sendiri saja. Mau apa dan seperti ibu meruqyah sendiri. Kalau enggak, ya belajar ruqyah, dan kalau meruqyah dengan orang-orang yang tahu dalam masalah ilmu ini, lalu Bunda nanti meruqyah sendiri saja. Karena kalau bisa sakit di bagian kepala, bacalah Al-Fatihah. Kami nggak tahu saya bacaannya apa. Al-Fatihah hafal kan? Al-Falaq An-Nas hafal kan? Al-Ikhlas hafal kan? Kursi hafal kan? Memang hafal Quran semua di sini, Masya Allah. Iya, amin ya rabbal alamin. Jadi itu yang terpenting, Al-Fatihah berulang-ulang nggak apa-apa mudah. Berulang-ulang. Orang kaya saja dibacakan surat Al-Fatihah itu luar biasa. Dibacakan ayat luar biasa. Ibu kalau membaca Al-Quran dengan sendiri, kalau kita yang merasakan iman sendiri, Masya Allah itu jauh luar biasa. Maka saya lebih cenderung kepada Bunda, abaikan saja yang seperti itu ya. Mendingan ibu yakin dengan doa itu sendiri, lalu silakan apapun yang akan kita konsumsi, apapun yang kita makan, apapun yang kita tinggal, silakan bacakan ayat-ayat. Terutama Punten, kalau ibu ada merasa nggak nyaman, nggak enak seperti apa, udah di rumah duduk baca suratul Baqarah. Jangan YouTube, jangan MP3, ibu benar baca Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi. Jangan YouTube-nya ibunya tidur. Gimana itu? Ibu satu kali duduk kalau bisa silakan Al-Baqarah. Nggak bisa sekali duduk, ya sehari itu selesai Al-Baqarah. Kenapa? Karena siapa saja di rumah membacakan suratul Baqarah, dibacakan suratul Baqarah, lari terbirit-birit yang namanya setan yang ada di rumah itu. Lari itu bukan lari santai, tapi lari terbirit-birit, takut. Kenapa? Karena ada bacaan Al-Quran, yakni apa? Suratul Baqarah. Ini dia. Jadi tolong kalau misalnya penasaran, coba rasakan baca suratul Baqarah di rumah, dan suaranya agak dikeluarkan. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin. Lanjutkan sampai akhir. Paling mungkin ke toilet ya, wudu lagi, sholat apa, baca lagi. Misalnya makan siang, ya memang mungkin apalagi terbata-bata bacaannya mungkin bisa jadi beberapa jam untuk 2 juz ini. Tapi saya yakin buat Bunda di sini, Insya Allah nggak bakalan sampai zuhur juga selesai. Iya, nggak selesai 1 juz mah ya.
Ya nanti 1 juta lagi setelah duduk. Enggak, kalau duduk setelah pagi gitu, insya Allah jam 10 itu selesai. Ya jam 9 juga selesai. Ini gambarannya. Tolong itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Terima kasih Bunda. Syukran. Sudah cukup jelas jawaban dari Ustaz. Ada lagi yang mau bertanya dari Bunda Solihah di sini? Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya Ustadz, saya mau menanyakan sekarang kan sistem pengobatan yang lagi viral kayak Ida Dayak itu gimana hukumnya di syariat Islam, apa dibolehkan? Ida Dayak yang tangan bengkok, orang nggak bisa jalan dipegang terus dibawa keliling sama Ida Dayak terus langsung bisa lurus gitu. Iya. Itu apakah boleh di syariat Islam cara pengobatan yang kayak gitu? Iya. Karena itu kan termasuk ikhtiar ya Ustaz. Iya. Iya. Kalau saya pernah melihat tayangan itu ya keahlian beliau saja. Iya. Kalaupun misalnya kalau mengatakan mempercayakan kepada minyaknya, mempercayakan tidak ya, tapi memang keahlian beliau aja bisa, dan keahlian disertakan dengan ilmu dan keberanian pastinya. Iya. Kalau saya rasa dengan melihat gaya seperti ditarik seperti itu dan dia menjadi lurus atau menjadi apa, itu keahlian dan kepandaiannya saja. Itu saya rasa, karena buat kami itu adalah satu keahlian, kecuali kan nggak mempertontonkan yang aneh-aneh ya, misalnya harus menyebut nama apa ataupun ada satu kesyirikan di sana, tidak. Tapi apa? Dia hanya keahlian saja, menarik, memutarkan semuanya seperti itu. Iya. Dan kami pun pernah menyaksikan hal-hal seperti itu di luar beliau gitu ya. Seperti di Tasikmalaya itu ada kiai namanya Kikisi gitu ya. Sudah terkenal pengobatannya. Itu benar, sampai saya amandel itu nggak dioperasi, dirokok pakai tangan gini, tarik gitu. Nah itu betul di situ. Jadi kita ya, tapi kan masalah itu keberanian kan itu. Jadi saya begini lagi kecil itu langsung digunting dikit, gunting aja pakai gunting yang buat rambut itu, yang itu kan saya panas, setelah itu diambil pakai tangan gini, ditarik, setelah itu dibuang dilihat itu ini kayak bakso gitu ya, dilihat ini cuma ada karena dilemparin ke kolam, di situ ada ikan gurame, dimakan aja programnya itu dimakan sama saya juga itu. Tapi yang jelas itu dimakan, dan setelah itu makan apa yang kalau buat ibu itu namanya serai apa sih namanya, serai gitu ya, itu ya itu diairin, setelah itu kumur dan sehat alhamdulillah. Nah kayak gitu tuh. Jadi ketika ada yang tempurnya keluar habis dibawa ke sana, ininya keluar itu tanpa susah, cuma dipegang balik jalan itu ya. Dan itu keahlian dia. Dan ini kalau mungkin tadi Ida Dayak itu mungkin dia punya keberanian dan ilmu tata cara memasukkannya, itu kan itu perlu keberanian juga itu. Dan itulah seperti itu, selagi tidak mengajarkan kepada kesyirikan atau perlu itu ritual ini itu saya rasa itu hanya pengobatan yang memang istilahnya wallahu a'lam gitu ya. Hanya saya melihat beberapa sekilas saja, orang yang ininya lurus itu, orang ininya tapi setelah itu saya tidak tahu jadi sehat terus atau balik lagi, kan nggak tahu karena geraknya kan udah kelamaan kalau nggak diolahragakan atau seperti apa. Ini gambarannya. Bahkan beberapa bulan yang lalu kita juga ini sedikit jatuh gitu ya, terlepas ke bawah. Ini ya mungkin harus diapakan, tapi ada orang yang ahli dalam itu, cuma dia mengatakan Maki ini saya akan masukkan ke dalam, tapi memang turun gitu ya, jatuh karena jatuh. Dia bilang pokoknya minta waktu 5 detik dan itu tidak bisa dihentikan.
Kalau dihentikan, ini makan parkir siap semua. Itu tak tok masuk ke dalam. Nah kayak gitu keahliannya. Itu saya yakin banyak di kita ini. Iya, seperti apa tuh namanya yang terkenal tuh di Betawi itu? Haji Naim. Itu kan keahlian. Iya, kalian nggak pernah ibu ke Haji Naim harus mantra itu mantra ini, langsung obatin sama dia keahlian semua. Itu saya rasa keahlian, kecuali saya belum pernah lihat secara dalamnya, tapi hanya tayangan seperti itu ya, itu keahlian saja. Wallahu a'lam. Tapi kalau dia mengajarkan maka ini adalah minyak yang seperti ini, banyak keramat, ini punya itu punya ini sehingga mengkeramatkan pada minyaknya, itu lain hal. Tapi kalau tidak pernah melakukan hal itu ya tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Tapi ini Ustaz, kan kata orang kalau orang pintar kayak gitu dia memakai jin membantu dia dalam pengobatan. Jadi kalau seandainya memang dia memakai jin, apakah dibolehkan gitu? Iya, kalau dia menggunakan sesuatu berarti kesyirikan menggunakan jin ya pasti tidak boleh. Ya kita tidak boleh mendukungnya. Iya. Tapi kalau saya lihat mengatakan apa menggunakan jin atau tidak, Allahu a'lam. Tapi kalau hanya melihat, ya mungkin saya tidak banyak melihat tayangannya ya. Tapi kalau hanya sekedar meluruskan itu orang-orang banyak gitu ya yang pernah kita tahu tentang masalah itu. Iya. Banyak yang tahu masalah itu. Dulu juga ada anak saya yang nomor 3 jatuh dari sepeda, ininya patah gitu ya. Setelah itu dia ke dokter mungkin harus digigit atau segala macamnya, tapi anaknya ketakutan, dibawa sama almarhum Kiai Haji Marali di daerah Depok sudah wafat. Itu masya Allah dipegang gitu ya, tarik setelah itu dibungkus dan diikatnya itu pakai ini tebu, karena nggak ada lagi, cuma ada tebu, dipotong oleh tebunya, diikat berapa tahun atau diikat sama dia, jangan dicopot beberapa hari. Akhirnya masya Allah gitu ya, semua juga setelah di foto ke dokter itu udah lulus. Nah itulah gambarannya, berarti masya Allah ada orang yang ahli dalam masalah ini. Dan saya yakin Kiai ini, Kiai Haji Marali, orangnya soleh, orangnya baik, dan tidak menggunakan ya seperti tadi dan cumnya nggak dipakai gitu ya. Tapi apa, dia asli dalam apa namanya keahlian dan keberanian. Ahli kalau nggak berani nggak bisa, berani nggak ahli kacau itu. Iya, terima kasih ya. Syukran, silakan. Masya Allah, syukur Abi. Ada lagi nih saya dari dada-dada dari sebelah kiri. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Abi, tadi pembahasan soal putus asa. Iya, masya Allah, jazakillah khair. Iya, memang Bunda coba cek baik-baik ini perkataan para peneliti, para ulama gitu ya. Generasi sekarang dengan zaman kita dulu itu memang makin hari makin beda. Bunda, anak sekarang kecerdasannya jauh dari kita. Anak sekarang cerdasnya di atas rata-rata, pintar. Ada nggak di antara ibu di sini yang kalau main HP anaknya lebih hebat daripada ibu? Ada nggak? Atau semuanya? Oke. Bunda, ternyata masya Allah anak kita ini cerdasnya luar biasa, pintar. Itu kan pintar main HP, itu editor HP semuanya. Saya bingung, ya, anak-anak bisa jago ngedit semuanya pakai HP, padahal tetap semuanya bikin player bukan apa, subhanallah. Tapi emang lihat Bunda, kita memang dari segi kapasitas kepintaran kita di bawah udah bahasanya rata-rata, maksudnya dengan anak sekarang. Tapi kita punya kelebihan apa? Mental kita.
mental kita dulu dari kecil dijewer sama guru aja santai aja, diprototin sama guru aja santai aja. Subhanallah. Bahkan saya dulu itu guru matematik, sama masih ingat itu. Kalau nulis di papan tulis mengerjain itu papan apa yang namanya penggaris gede itu siap di sini. Salah cepat. Kenapa berarti kita? Mungkin ibu alami juga dulu zaman kita gitu. Seperti itu. Sekarang diprototin aja. Lapor, nangis. Itu mentalnya bunda. Maka kalau tadi bunda bertanya gimana mentalnya biar kuat, biar bangkit pagi segala macamnya, bunda gambarannya jangan terlalu dimanjakan itu saja. Iya, jangan terlalu dimanjakan. Gambaran biar kita lagi kecil aja kan, subhanallah. Pagi gimana caranya biar melek. Iya, pagi biar caranya melek. Itu gambarannya. Artinya dengan mengatakan ucapannya diajak, kalau dikatakan gini apa namanya? Ya susah ya, karena kita sayang banget sama anak gitu ya. Jadi kita nggak mau anak itu susah. Nah, ketika kita tidak mau anak itu susah, tapi kita itu anak bahagia, kita ingin jadi bahagia, terkadang itulah kebablasan demi membagikan anak-anak tidak terbiasa susah. Itu gambarannya. Jadi ketika kesulitan apa? Nah itulah. Tapi punten emang udah zamannya saatnya sekarang ini seperti itu. Generasi dibilang generasi Z itu gitu ya. Jadi beraninya dulu kalau di medsos paling jago, tapi begitu COD penakut. Itu gambarannya. Itu dia jagonya kalau jago, tapi begitu ketemu penakut. Nah itu dia gambarannya. Begitu coy berani apa ngoyo, begitu ketahuan, takut. Coba sekarang menghina-hina Islam, jago kan? Wah itu begitu ketemu polisi, ya begitu ya. Kenapa? Nah itu gambarannya. Lalu apa harus lakukan diajarkan kepada anak? Benar. Inti yang ingin saya sampaikan adalah tanamkan agama. Dan saya selalu menyampaikan tentang yang tanpa hormat, benteng terkuat untuk anak-anak kita adalah pesantren. Maka orang-orang musuh Islam takut dengan pesantren, maka sekecil apapun yang terjadi dalam pesantren, sungguh pesantren ada satu kejadian buruk di pesantren diangkat biar orang takut sama pesantren. Saya paham benar. Kalau pesantren yang banyak ini yang baik ini 1000 gitu kan, ada satu yang ada masalah, itu yang satu diangkat sehingga apa? Agar orang mengatakan pesantren itu semuanya sama. Ngeri benar. Iya. Padahal sekali lagi benteng pertahanan terkuat buat anak kita adalah pesantren. Saya berani mengatakan itu iya. Kenapa? Karena saya di pesantren dan saya punya pesantren, baik yang di Depok ataupun yang ada di Tasikmalaya. Kita selalu memantaunya dan saya melihatnya anak itu ternyata dewasanya beda. Terus bukan hanya dewasa, tangguhnya pun beda. Kenapa? Siap untuk menghadapi yang akan datangnya itu seperti itu. Hantamannya belajar di pesantren. Ya kalau misalnya di pesantren gimana? Punten sekarang saya tanya kira-kira ada nggak ibu bapak sekarang ini yang bisa mendisiplin anak dengan handphone? Susah banget. Susah. Pesantren bisa. Makanya untuk bagi saya sedih siapa saya yang bisa sama anak? Nggak ada bunda. Tapi apa? Gambarannya nggak apa-apa menangis beberapa tahun tapi tersenyum selama-lamanya nanti. Kapan anak dimasukkan pesantren? SD jangan dulu bunda. SD sama ibu. Biar ibu yang mewarnainya. Paling SMP silakan. Tapi gimana? Yang terdekat saja. Yang aman-aman saja. Tapi bagi saya mau anak saya bisa apa enggak, cari pesantren yang punten pendidikan yang enggak berat-berat banget kayak apa gitu ya. Tapi apa? Jauh dari orang tua, belajar akhlak itu. Seperti yang di Tasikmalaya sama yang di Depok, saya beda, kurikulumnya beda. Kalau Depok itu banget nyantri 100%. Di Depok. Tapi kalau yang di rumah bukan, itu anak-anak teman yang tiba-tiba dulu awal buka begitu dikasih makan ketuk pintu, assalamualaikum Maki, kenapa Umi Abi saya nggak bisa makan gorengan sakit. Santri gimana bisa makan gorengan? Iya, awalnya kita ikutin tuh, tapi anak kalau gitu gimana? Nggak mau, kalau nggak makan ya nggak makan. Akhirnya apa? Makan juga gorengan, akhirnya makan juga goreng tahu, makan juga tempe. Subhanallah. Jadi kalau yang di Depok itu anak yang baru belajar pesantren. Kenapa? Ya cuma sedikit, tempatnya juga kecil, paling banyak cuma 30 orang. Setelah itu apa? CCTV terpantau, buang sampah saja sembarangan. Apa hukuman terberatnya?
tidak ada hukuman fisik, tidak ada hukuman beres-beres itu, beres itu, tidak. Hukumannya hanya hafalan Quran. Tapi setornya langsung ke saya dan jadwalnya jam 3 pagi hafalannya. Jadi saya bilang saya cuma ada waktu jam 3 pagi. Yang kena poin kalau sudah 100, iya itu langsung ke saya setoran jam 3. Jadi anak itu hafalannya oke. Cuma apa? Jam 3 itu berat. Nah ini jam 3 udah pada datang, udah pada begini di rumah itu yang setoran kena poin itu, ayo setoran dengarkan, udah selesai, dengarkan. Ternyata ada orang yang paling banyak kena poin, paling banyak hafalan Quran. Makanya salah saya ada murid nggak kena poin, saya kenapa? Ini hafalannya nggak banyak. Iya, tapi kalau kena poin terus hafalannya udah 3 juz begini, tapi ini poin nggak apa-apa, ini 3 juznya hafalannya. Jadi gitu Bunda, tolong kalau seandainya Bunda bertanya apa yang bisa lakukan untuk menguatkan mental anak atau mental cucu, biar gitu ya, jawabannya adalah pesantren. Jawabannya adalah pesantren. Itu mungkin yang saya gambar pesantren. Kenapa? Karena anak ibu akan beda-beda belajar akhlaknya, belajar tata keramanya. Tapi yang dimaki saya jauh dengan anak sedih, nggak ada masalah berhari-hari. Satu ibu bisa nengok sana pas waktu liburan. Kalau di kami setiap bulan bisa kembali pulang cuma 2 hari, setelah itu balik ke pesantren. Handphone boleh nggak? Anak-anak tanya gitu kan, handphone boleh nggak? Di pesantren di Depok boleh Sabtu sama Ahad, tapi sudah selesai setoran dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sudah setelah selesai baru kasih handphonenya, dan mainnya harus membelakangi harus berhadapan dengan tembok. Jadi gini, jadi orang lewat terlihat, dan CCTV terlihat lagi ngapain mainnya gitu. Ternyata ujung-ujungnya apa bro? Anak itu kalau Sabtu kan libur ya, libur kan ada futsal, ada olahraga, ada apa? Akhirnya malasan main game, mending futsal aja. Akhirnya apa? Anak-anak banyak yang nggak main handphone. Kenapa? Mendingan apa? Futsal. Mendingan apa? Mendingan olahraga yang lain. Akhirnya cara mengalihkannya demikian Bunda. Jadi itu mungkin saya hanya menyatakan, tolong Bunda, intinya dekatkan anak-anak kita ke pesantren. Walau bagaimanapun, bila perlu di jalan lihat pesantren tahunya apa, lihat pesantren biar apa? Karena itu untuk melindungi. SMA, oke. SMP, SMA, pesantren, setelah itu kuliahan, insya Allah fondasi sudah kuat. Insya Allah fondasi sudah kuat. Kalau SMP di luar SMA masuk ke pesantren agak repot. Kenapa? Pengaruh SMP sudah pengaruh luar, agak repot. Iya, kalau SMP di pesantren, SMA keluar lebih bahaya lagi Bunda. Kayak udah lepas dari kandang. Itu Bunda itu gini ya. Jadi kalau dibilang mantan paling keren SMP, SMA, itu ya. Agak repot buat pesantren, SMA ini. Yang repot buat itu SMP pesantren, SMA tidak, itu lebih parah lagi. Itu gambaran. Jadi Bunda kalau SMP di pesantren, tolong jangan pernah memindahkan ke tidak pesantren. Walaupun kemana, tapi pindahnya ke pesantren lagi. Itu gambarannya Bunda. Terima kasih. Syukran. Syukur lagi. Ini ada apa ya? Apa udah mulai lelah ya? Enggak kayaknya. Insya Allah yang cobaan dakwah sudah cukup jelas. Tadi udah Rina jawaban dari Abi. Sebelum kita lanjutkan, apa masih ada sesi tanya jawab Abi? Atau sudah selesai? Satu lagi. Tapi sebelumnya ada amanatnya Abi dari salah satu jamaah MT Nisa atas nama Mbak Dewi, katanya nih, pengurus musola, Masya Allah, pengurus musola yaitu namanya Mbak Dewi, minta doa untuk kelancaran operasi dan kesembuhan Pak Andi Hasan sore nanti. Jadi mohon doanya untuk Pak Andi Hasan untuk menjalankan operasi. Maka kita doakan mudah-mudahan Pak Andi Hasan yang akan dioperasi sore ini, Allah berikan kemudahan saat operasinya, diberikan kelancaran, juga diberikan kesabaran untuk Pak Andinya, juga untuk keluarganya. Allahumma ya Syafi, ya Allah ya Syafi, anta Syafi, la shifa illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Ishfihi ya Syafi, anta Syafi,